Dan saya katakan kan, aduh, Deddy Mulyadi itu Sunda Wiwitan loh. Iya. Saya bilang, saya kan udah wawancara dari dulu. Saya ini dari sisi etika lingkungan, gitu. Saya adalah pengikut ajaran Sunda Wiwitan, yaitu ajaran yang mengajarkan mata air harus dijaga, pohon harus ditanam, gunung tidak boleh ditambang, kemudian aliran air harus dialirkan, sampah harus diurus, sawah harus diurus, tidak boleh menggunakan pestisida secara berlebihan, rumah harus julang apa, yang harapna ngalir jeung ngidul supaya panan poe asup tiwetan tika tulu. Itu ajaran leluhur saya dari sisi lingkungan gitu loh. Etika lingkungan saya adalah pengikut etika Sunda Wiwitan karena saya tinggalnya di Sunda. Tidak banyak orang yang menyadari bahayanya Deddy Mulyadi bagi tatanan beragama umat Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena inti dari beragama, khususnya agama Islam itu adalah di dalam keyakinannya, kemana hatinya itu condong terhadap satu qadiyah atau akidah tertentu. Misalkan yang membedakan kita dengan kaum Nasrani itu adalah tasdik, membenarkan Nabi Isa ini statusnya sebagai apa. Apabila seseorang itu sudah menyatakan bahwa Nabi Isa ini adalah anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia itu adalah Tuhan itu sendiri, maka dia sudah tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Demikian juga misalkan seseorang tatkala dia itu meninggalkan sholat. Apabila seseorang meninggalkan sholat karena dia itu malas mengerjakannya, maka hanya dihukumi dosa saja, ya meskipun itu dosa besar, tetapi tidak mengeluarkan status seseorang itu dari agamanya, yaitu agama Islam. Beda halnya apabila seseorang ini dia meninggalkan sholat karena tidak meyakini kewajiban sholat. Nah, maka orang seperti ini dikeluarkan statusnya dari seorang muslim, dari keimanannya. Apa yang saya katakan di sini ini murni mengenai pengetahuan, mengenai ilmu, mengenai aqaid. Saya tidak berbicara masalah politik, saya juga tidak berbicara masalah dukung-mendukung atau kebijakan Deddy Mulyadi ini. Yang saya soroti itu dari perkataan-perkataannya yang mengkerdilkan peran ilmu di dalam agama. Itu sama saja dengan perkataan Jokowi beberapa waktu yang lalu yang mana motonya itu kerja, kerja, kerja. Deddy Mulyadi itu seringkali menekankan bahwa yang namanya beragama itu memberi makan orang miskin, kemudian membantu orang-orang yang kesusahan, kemudian bagaimana menerapkan kebersihan di kota atau di lingkungan. Itu yang senantiasa dia terapkan, sehingga saya melihat ada kekacauan beragama bukan hanya di dalam dirinya Deddy Mulyadi, tetapi juga di dalam dirinya orang-orang yang mendukung yang bersangkutan ini. Saya banyak melihat jadi orang-orang itu mengkerdilkan ilmu sama sekali. Banyak perkataan buat apa menjadi orang alim kalau tidak begini dan tidak begitu. Padahal kalau misalkan kita lihat di dalam kitabnya para ulama, sudah jelas ilmu tanpa amal itu dia lebih mulia daripada amal tanpa ilmu. Jadi apa yang terjadi saat Deddy Mulyadi itu seakan-akan menjadi orang paling beragama karena kebetulan dia itu suka bikin konten yang menghasilkan, kemudian uangnya bisa diputar lagi di situ, diberikan kepada fakir miskin. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pengkerdilan terhadap para alim ulama, terhadap para asatid, pengkerdilan ilmu, padahal fondasinya agama itu adanya di dalam ilmu. Dan ini terlihat di dalam ngelesnya yang bersangkutan Deddy Mulyadi tatkala dikonfrontasi mengenai pertanyaan Sunda Wiwitan. Dia mengatakan bahwa saya ini adalah penganut Sunda Wiwitan di dalam tata ruang. Bagaimana hutan harus kembali lebat, sungai harus kembali mengalir, dan sebagainya, and so on and so forth. Dia itu mengkerdilkan, memangnya agama kita di dalam agama Islam itu tidak memiliki
tata ruang, tidak memiliki aturan untuk mengatur alam. Saya baru saja mendapatkan insight menarik di dalam komentar video saya sebelumnya bahwa tolong carikan di dalam agama apapun yang mengatakan bahwa pohon itu dia tidak boleh diganggu bahkan saat keadaan perang sekalipun. Ini sedangkal pemikiran atau sedangkal pemahaman saya mengenai tata lingkungan itu tidak banyak diucapkan oleh pembesar-pembesar agama, katakanlah begitu, dari agama-agama lain. Tidak seperti yang dikatakan oleh Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Jelas Deddy Mulyadi ini dia bukan orang yang bisa diambil perkataannya tatkala bersinggungan dengan agama, karena pengetahuan agamanya itu dangkal sekali. Cuman yang menjadi masalah, dia itu dengan pedenya, dengan percaya dirinya, mentasbihkan diri sebagai orang yang sangat atau yang paling mengerjakan aturan-aturan agama. Atau setidaknya jika itu tidak keluar dari Deddy Mulyadi, itu keluar dari orang-orang yang sangat fanatik terhadap yang bersangkutan. Jadi dua hal yang berbeda antara suatu perilaku itu berkesesuaian dengan agama, dengan agama itu dijadikan landasan bagi suatu perilaku. Itu adalah dua hal yang berbeda. Makanya kenapa di dalam agama kita, di dalam agama Islam, niat itu dia menjadi prioritas daripada amalnya. Niatul mukmin itu khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Dalam pengertian bahwa tanpa ilmu kita tidak akan bisa berniat, tanpa niat kita tidak akan bisa beramal dari perspektif agama. Ini yang saya sesalkan begitu. Dan seolah-olah yang bersangkutan ini tidak ada yang menegur. Para alim ulama yang ada di sekelilingnya itu seolah-olah setuju saja dengan apa-apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini. Nah, permasalahan yang ada tatkala kita melihat ini menjadi i'tiqad banyak orang dan efeknya itu sangat terasa sekali, minimal sampai saat ini di media sosial banyak orang-orang yang sudah kadung cinta terhadap Deddy Mulyadi itu mengkerdilkan perannya para ulama, mengkerdilkan perannya para ustadz, mengkerdilkan perannya para mu'alim. Tatkala mereka itu mengatakan jangan mengambil agama dari Deddy Mulyadi, mereka mengatakan itu Deddy Mulyadi lebih bagus daripada alim ulama. Ini sudah berbahaya bagi kehidupan beragama. Saya tidak ada urusan dengan posisi politik yang bersangkutan. Dia ke depan mau jadi apa bukan urusan saya. Saya juga tidak peduli begitu. Yang saya pedulikan adalah perilaku-perilaku atau ucapan-ucapan Deddy Mulyadi yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan pola beriman, membahayakan status keimanan umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka harapan saya, Deddy Mulyadi itu stop, berhenti berkata-kata tentang agama. Dan kepada pengikutnya juga berhenti mengambil perkataan-perkataan Deddy Mulyadi diambil terhadap kaidah-kaidah agama. Itu kalau salah satu di antara dua ini terselesaikan, saya rasa Deddy Mulyadi ini adalah seorang pemimpin yang amat sangat baik, yang memiliki potensi untuk membawa minimalnya stabilitas politik di negara kita. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.